Di tengah panasnya sebuah perang, pernahkah Anda melihat sebuah rumor yang menyebar secepat kilat? Misalnya kabar bahwa seorang pemimpin negara telah gugur. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana sih rumor tentang Benjamin Netanyahu ini bisa tercipta, dan yang lebih penting, kenapa banyak banget orang yang percaya. Ini bukan sekedar gosip, ini adalah kisah tentang perang informasi. Semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi efeknya dahsyat. Apa yang terjadi sama Netanyahu? Cuma itu, tapi di tengah situasi konflik yang lagi panas-panasnya, pertanyaan ini saja sudah cukup untuk menyulut badai spekulasi di internet. Oke, penyelidikan kita mulai dari lapangan ya. Jadi, sebelum ada klaim aneh-aneh, sebenarnya udah ada beberapa kejanggalan yang bikin orang bertanya-tanya. Yuk kita lihat dulu apa aja petunjuk awalnya. Pemicunya tuh sepele banget sebenarnya. Sang Perdana Menteri tiba-tiba aja nggak kelihatan di depan publik. Kalau lagi damai sih, ya mungkin biasa aja ya kan? Tapi ini lagi perang. Nah, di saat kayak gini, seorang pemimpin yang menghilang, itu langsung jadi sinyal bahaya. Orang-orang jadi bertanya-tanya, ada apa nih? Zaman sekarang kan apa-apa serba cepat. Kalau ada gosip, biasanya langsung ada klarifikasi. Mungkin lewat video singkat atau konferensi pers, biar cepat padam. Tapi anehnya, waktu itu nggak ada tuh bantahan langsung lewat video. Nah, kekosongan inilah yang justru bikin api spekulasinya makin besar. Terus makin aneh lagi, tiba-tiba muncul laporan katanya beberapa pertemuan penting tingkat internasional yang udah dijadwalkan batal mendadak. Ini jelas nambah kecurigaan baru dong. Soalnya dalam dunia diplomasi, pembatalan mendadak kayak gini itu biasanya sinyal kuat kalau lagi ada krisis di dalam negeri. Oke, jadi kalau kita rangkum, ada beberapa hal yang jelas-jelas kelihatan aneh. Pertama, dia menghilang dari publik. Kedua, nggak ada bantahan cepat. Ketiga, agenda penting dibatalin. Dan katanya, keamanan juga diperketat. Nah, gabungan semua ini ibaratnya menciptakan sebuah lubang informasi yang besar banget. Dan lubang ini siap banget diisi sama rumor. Sekarang, kita coba lihat gambaran besarnya. Soalnya, rumor ini tuh nggak muncul gitu aja loh. Ada latar belakangnya, yaitu konflik militer yang resikonya tinggi banget, yang bikin kabar ini kedengaran, masuk akal bagi sebagian orang. Situasinya itu memanas dengan cepat banget. Awalnya ada serangan drone, terus ada operasi militer besar-besaran, dan puncaknya Iran melancarkan serangan balasan yang masif, pakai rudal dan drone. Bisa bayangin kan tegangnya kayak apa? Di suasana seperti ini, rasanya apapun bisa terjadi. Ada satu logika perang yang penting di sini. Dalam konflik besar, mengincar pemimpin musuh itu sering jadi prioritas. Nah, logika inilah yang bikin orang-orang berspekulasi. Karena mentargetkan pemimpin itu emang bagian dari strategi perang. Jadi, rumor itu kedengaran logis. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ingat kan lubang informasi yang tadi kita bahas? Sekarang, lubang itu mulai diisi secara aktif. Ini bukan lagi soal petunjuk di lapangan, tapi udah masuk ke medan pertempuran baru, perang narasi. Dan disinilah bomnya meledak. Tiba-tiba, beberapa media yang terafiliasi dengan Iran mulai menyebar klaim kalau Netanyahu terluka, bahkan ada yang bilang tewas. Yang perlu digarisbawahi banget di sini adalah, klaim ini datang dari sumber yang partisan, nggak independen, dan sama sekali nggak bisa diverifikasi oleh media internasional. Biar kita paham kenapa ini bisa terjadi, ada satu istilah penting namanya kabut informasi atau fog of war. Gampangnya gini, ini adalah situasi di tengah perang di mana informasi yang benar itu susah banget didapat. Bisa karena sengaja disensor, atau emang situasinya lagi kacau balau. Lingkungan kayak gini, wah ini surga banget buat rumor berkembang biak. Coba kita bedain ya, biar jelas. Di satu sisi ada klaim propaganda. Ini biasanya disebar oleh sumber yang punya kepentingan, nggak ada bukti kuat, dan tujuannya buat bikin panik atau efek psikologis. Nah, di sisi lain, ada laporan yang terverifikasi. Ini dikonfirmasi media independen, ada buktinya, dan tujuannya buat ngasih fakta. Kasus Netanyahu ini jelas banget masuknya ke kolom propaganda. Jadi, penting banget untuk diingat. Ini tuh bukan sekedar gosip iseng. Menyebarkan disinformasi kayak gini, apalagi soal kematian pemimpin, itu adalah taktik perang psikologis yang udah klasik. Tujuannya apa? Ya buat bikin mental musuh jatuh, menciptakan kekacauan, dan yang paling penting, merebut kendali atas cerita atau narasi. Ini adalah senjata, bukan sekedar berita. Oke, setelah kita bongkar semuanya, jadi gimana kesimpulannya? Mana yang fakta, mana yang fiksi? Yuk, kita lihat hasil akhirnya. Jadi kesimpulannya tegas ya. Nggak ada satupun bukti resmi yang menunjukkan Netanyahu kenapa-kenapa. Semua analis internasional sepakat, ini tuh hoax, murni produk propaganda perang. Kasus ini benar-benar jadi contoh klasik.
kayak studi kasus di buku pelajaran, tentang gimana kampanye disinformasi modern itu bekerja. Kalau kita lihat lagi, ini tuh bener-bener kayak perfect storm atau badai yang sempurna. Ada 4 elemen yang pas banget ketemu di waktu yang sama. Pertama, pemimpinnya nggak muncul. Kedua, situasinya lagi konflik panas. Ketiga, ada kabut informasi. Dan keempat, ada pihak yang sengaja menyebar propaganda. Nah, kombinasi maut inilah yang bikin rumornya jadi super kuat dan viral. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang lebih dalam. Kalau kita lihat betapa mudahnya sebuah rumor dibuat, disebar, dan dipercaya banyak orang, jangan-jangan di setiap perang modern korban pertama yang jatuh itu bukanlah tentara, tapi kebenaran itu sendiri. Coba deh kita renungkan.